Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya nih anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sudah sarapan ya? Dah. Yang Nah, biasakan sebelum belajar kita sarapan terlebih dahulu supaya nanti kita bisa belajar dengan konsentrasi. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya, anak-anak. Ya, Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wah, terima kasih Tiara, pintar. Makasih, Nah, Bu. anak-anak, sebelum itu kita list daftar hadir terlebih dahulu ya. Silakan untuk menulis nama kalian di grup yang kita punya. Baik, sambil menunggu list daftar hadir, supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya, anak-anak. Kayak mana, Tepuk Bu? semangat. Kayak gini ya, tepuk semangat. Semangat, semangat. Nah, Oke. kita ulang ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Wah, hebat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengamati bunga, Ibu harap kalian mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, Ibu harap kalian mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Nah, sudah siap belajar? Ya, Ibu. Nah, nantinya kita akan mengamati, saling bertanya, mengeksplorasi, dan mengkomunikasi serta menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak, nah, bunga adalah bagian dari tumbuhan. Nah, apakah kalian tahu bagian tumbuhan itu ada apa saja? Ada laut, daun, batang, bunga, buah. akar, Nah, benar. Nah, apakah kalian pernah dengar tentang perkembangbiakan? Pernah, Bu? Karena seluruh makhluk hidup di muka bumi itu berkembang biak. Nah, Ibu mau bertanya, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan? Lalu, apakah perkembangbiakan tumbuhan terjadi pada bagian tumbuhan yang mana? Nah, jawaban dari pertanyaan Ibu, silakan kalian tulis di kertas, lalu kalian kirim jawabannya melalui grup WA. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan? Lalu yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan terjadi pada bagian tumbuhan yang mana? Bu, pelan-pelan, Bu. satu-satu lah. Baik. Baik, Ibu ulang. Pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan? Kedua, Bu. Yang kedua,
pada perkembangbiakan tumbuhan terjadi pada bagian tumbuhan yang mana? Apa, Bu? Bu, pelan-pelan, Bu. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan? Lalu, yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan terjadi pada bagian tumbuhan yang mana? Kirim di grup ya, Bu? Langsung, Iya. Bu. Sekarang. Ya, langsung aja. Proses perkembangbiakan tumbuhan. Proses berkembangnya tumbuhan. Wah, Amanda sudah mengirim. Nah, yang lain ikut tunggu ya. Wah, benar. Semua jawaban yang dikirimkan oleh kalian, jawabannya benar. Jadi, perkembangbiakan tumbuhan adalah suatu proses yang tujuannya untuk memperbanyak jumlah tumbuhan yang ada. Nah, sedangkan proses terjadinya perkembangbiakan tumbuhan ini terjadi pada bunganya. Nah, kalian sudah paham kan? Nah, setelah itu, untuk membaca dan mengamati tentang bagian-bagian reproduksi tanaman pada buku siswa di halaman 5. Ada buku siswa online-nya, Bu. Terlalu baik-baik ini aja deh. Bisa ditampilkan buku siswa online-nya, Bu? Gue kirim di WA ya bukunya. Yang ini nggak ada dari aku dong. Iya, Amanda. Nah, silakan baca yang sudah Ibu kirim melalui grup WA kita selama 5 menit. Ibu tunggu sampai pukul 11.45.
43. Bu, kami mau baca buat kelas. Bagaimana? Boleh, Amanda. Silakan. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Amatilah gambar bagian-bagian bunga berikut ini. 1. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. 2. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. 3. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. 4. Di dalam ruang bakal biji terdapat pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik, sel kelamin betina atau sel telur. 5. Hasil dari pembuahan adalah zigot. 6. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. 7. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. 8. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Nah, baik, bagus yang dikatakan yang dibaca oleh Manda. Nah, apakah anak-anak tahu bagian mana sih yang dari pemahaman anak-anak, bagian mana yang menjadi proses awal terjadinya perkembangbiakan pada bunga? Putih. Putik dan benang sari. Putih dan benang sari. Nah, dari bacaan tadi, apakah anak-anak tahu apa saja bagian-bagian yang ada pada bunga? Tahu, mahkota, sari, kelopak, bunga, bakal biji, tangkai putih, kepala putih, sari, kepala sari. Wah, pintar Amanda. Nah, untuk kalian lebih paham, kalian silakan untuk melihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 6 yang cerdas. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Amin. Nah, pada video hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 1, Muatan Ilmu Pengetahuan Alam.
Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Tahukah kamu apa itu perkembangbiakan tumbuhan? Nah, perkembangbiakan tumbuhan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman atau spesies tertentu. Jadi, perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa adanya perkawinan atau penyerbukan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif itu melibatkan tumbuhan-tumbuhan berbunga. Tumbuhan yang berbunga ini nantinya akan mengalami perkembangbiakan generatif. Melalui apa? Yaitu melalui bunga pada inti yang akan betina pada tumbuhan. Atau bisa disebut juga dengan jatuhnya serbuk sari pada permukaan putih. Penyerbukan terjadi sebelum terjadinya pembuahan pada tumbuhan berbunga. Selanjutnya kita akan mempelajari alat penyerbukan, yaitu bunga. Bunga, yaitu tempat berlangsungnya perkembangbiakan secara generatif. Juga merupakan alat reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga. Nah, bunga itu ada bagian-bagiannya loh. Yuk kita belajar mengenai bagian-bagian bunga. Kelopak bunga. Nah, kelopak bunga itu yang warna hijau ya. Kelopak bunga digunakan sebagai pelindung mahkota bunga sebelum mekar dan berwarna hijau. Lalu ada mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang berwarna-warni dan indah. Lalu ada benang sari, yakni merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Lalu ada putik. Putik merupakan bagian yang berada di tengah dan dikelilingi oleh benang sari. Dan merupakan alat kelamin betina pada bunga. Putik terdiri dari kepala putik dan tangkai putik. Nah, selanjutnya ada bakal biji. Bakal biji ini merupakan tempat terjadinya pembuahan. Nah, selanjutnya ada dasar bunga. Nah, yang dilingkari itu adalah dasar bunga. Dasar bunga merupakan tempat melekatnya mahkota bunga. Nah, yang terakhir ada tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi untuk menopang bunga. Nah, itu tadi bagian-bagian dari bunga. Untuk pembahasan lebih lanjut, simak video berikut ini. Padi merupakan tumbuhan yang serbuk sarinya mudah terbawa angin, maka seringkali proses penyerbukannya dibantu oleh angin. Nah, ini adalah padi yang belum memiliki buahnya, yaitu masih memiliki benang sari. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya terhempas. Maka ada serbuk sari yang jatuh ke putik. Dan serbuk yang telah jatuh di putik
akan turun ke ovarium. Setelah itu, beberapa waktu ke depan, benang sari yang penutupnya akan rontok. Lalu tumbuhlah buah padi. Nah, begitulah proses penyerbukan pada padi oleh angin. Penyerbukan bunga oleh hewan. Yang pertama ada lebah, ada burung, dan kelelawar. Teman-teman, yang pertama kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan lebah. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang seringkali dikunjungi lebah. Lebah akan datang dan menghisap nektar bunga, sementara kakinya menginjak serbuk yang ada pada benang sari. Lebah suka berpindah posisi untuk mencari-cari nektar, sehingga kakinya yang telah menginjak serbuk sari akan mengenai putik bunga. Lalu serbuk sari akan menyerap ke dalam, hingga akhirnya serbuk sari akan bertemu dengan bakal buah. Proses berikutnya adalah bakal buah akan berubah menjadi biji. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan rentok dan tumbuhlah buahnya. Oh iya teman-teman, penyerbukan oleh serangga tidak hanya dilakukan oleh lebah, tapi bisa juga dengan kumbang, dengan kupu-kupu, dan juga semut. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyerbukan bunga oleh kelelawar. Salah satu bunga yang penyerbukannya sering dibantu oleh kelelawar adalah bunga durian. Sama seperti serangga, kelelawar mengkonsumsi nektar yang ada di bunga teman-teman. Ketika kelelawar menggerogoti bunga untuk mencari dan mengkonsumsi nektar, serbuk sari berhamburan. Maka, serbuk ada mengenai putik teman-teman, dan serbuk sari pun turun hingga ke bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok, dan buah durian pun tumbuh. Saat ini, kita akan melihat penyerbukan yang dibantu oleh burung. Pada penyerbukan oleh burung, kita akan ambil contoh bunga dadat. Burung-burung kecil seringkali melakukan penyerbukan bunga. Contohnya adalah burung kolibri. Sama seperti jenis hewan lain, kolibri pun mengonsumsi nektar dari bunga. Saat kolibri mencari-cari nektar untuk dikonsumsi, maka serbuk sari terhambur. Dan ada serbuk sari yang turun ke putik. Lalu, serbuk sari menyerap sampai ke bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari rontok dan tumbuhlah buahnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyerbukan dengan manusia. Nah, di sini kita akan melihat contoh penyerbukan dengan manusia pada bunga vanila. Kita membutuhkan kayu yang lancip untuk merobek bunga vanila. Pertama, kita harus mencari benang sari lalu robek mahkota hingga terlihat benang sari secara utuh. Lalu ambil serbuk sari dan tempelkan ke putik. Dan serbuk sari pun akan turun. Maka serbuk sari pun bertemu dengan bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok dan buahnya pun tumbuh. Oke, sekarang kita memasuki penyerbukan bunga yang dibantu oleh air. Penyerbukan bunga oleh air bisa disebabkan oleh hujan dan cipratan air. Untuk penyerbukan oleh air ini, kita ambil contoh pada bunga seroja. Ketika
Ketika ada air atau hujan yang mengenai benang sari hingga jatuh ke putih, maka terjadilah proses penyerbukan. Dan serbuk sari masuk ke dalam putih hingga ke bakal buah. Beberapa waktu setengahnya, mahkota dan benang sari pun rontok, dan buah seroja pun tumbuh. Yang terakhir, kita membahas jenis-jenis penyerbukan. Jenis-jenis penyerbukan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Lalu, penyerbukan serumah, penyerbukan silang, lalu penyerbukan lastar atau berbeda jenis. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan mempelajari penyerbukan bunga? Nah, itulah materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak semua paham ya. Nah, baik. Apakah setelah melihat video tadi, anak-anak sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, Sangat paham. sekarang Ibu minta kepada anak-anak semua untuk mencari bunga di lingkungan rumah kalian, atau bisa juga mencari contoh bunga yang ada di internet, lalu gambarkan bagian-bagian bunga tersebut. Kemudian setelah selesai, kirimkan gambar kalian melalui grup WA. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Ada yang bunga berwarna putih, ada yang berwarna merah, ada yang bunga palsu, ada yang bunga yang seperti Ibu kirim. Nah, apakah kalian menemukan persamaan atau perbedaan dari gambar yang telah teman-teman kalian kirim? Ada. Ada Bu gambarnya Bu. Ada, Bu. Beda Jika gambar. ada, coba satu-satu dari kalian sebutkan perbedaan apa yang kalian dapatkan dari gambar teman-teman kalian. Kita mulai dari Irania. Apakah Irania melihat perbedaan dari gambar bunga teman-temannya? Kita mulai dari Tiara. Apakah Tiara menemukan perbedaan dari gambar bunga yang dimiliki oleh temannya? Ada, Bu. Nah, apa saja perbedaannya? Ada yang memiliki daun, ada yang tidak memiliki daun. Hah? Seperti itu. Itu, Bu. Itu saja. Baik. Lalu Amanda Pranita, apakah Amanda menemukan perbedaan dari bunga teman-teman yang lain? Ada Bu bedanya. Warnanya beda Bu. Terus bentuk daunnya beda. Beda. Oke. Lalu apakah Rinda ada menemukan perbedaan lain? Untuk bunganya beda, Bu. Terus ada bagian yang lengkap, ada bagian yang nggak lengkap, Bu. Nah, betul. Jadi, bunga di dunia ini banyak aneka ragamnya. Ada yang bunganya berwarna putih, ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna biru, kuning, dan masih banyak warna lainnya. Bentuk bunga pun sangat beraneka ragam. Lalu, ada juga bunga yang sempurna dan bunga yang tidak sempurna. Lalu ada bunga yang batangnya kecil, ada yang batangnya besar. Tempat hidup bunga juga bervariasi. Ada yang menempel di pohon, ada yang juga yang langsung di tanah, ada juga yang bisa hidup di air. Tahukah kalian bunga apa saja yang biasanya hidup di air? Teratai, eceng gondok. Nah, pintar Amanda. Rata. Nah, jadi dari pembahasan tadi sudah paham kan apa saja perbedaan-perbedaan yang bunga-bunga dari teman-temannya? Paham. Nah, berhubung ini memasuki
sholat zuhur, Ibu akan membuat kelompok dari 10 orang siswa. Nah, masing-masing kelompok terdiri dari 5 siswa. Nantinya, Ibu akan memberikan lembar kerja yang diselesaikan setelah sholat zuhur. Kelompok akan Ibu kirimkan setelah ini. Pertama, Ibu akan kirimkan terlebih dahulu lembar kerja yang harus kita selesaikan. Tugasnya diantar minggu depan, Bu. Ya, Langsung hari ini? ya. Jadi, tugasnya adalah Ngantuk, Bu. kalian lihat video yang tadi pada link YouTube yang sudah ada di lembar kerja. Lalu, gambarkan bagian-bagian bunga serta cara penyerbukannya. Yang Ibu share screen-nya apa, Bu? Ini adalah lembar kerja yang ada di Bu kirim tadi. Nah, maksudnya cara penyerbukannya ini misalnya, 1. Gambar daun atau mahkota bunga. Fungsi dari penyerbukannya itu apa? Ketika penyerbukan misalnya mahkota sebagai apa? Terus misalnya putik itu yang turun ke bakal buah kayak gitu. Jadi bagian bunganya kalian gambar, lalu cara penyerbukannya seperti apa, seperti itu. Nah itu, kita sekarang istirahat terlebih dahulu. Nanti kita akan masuk lagi, dan itu kita diskusikan setelah masuk itu. Untuk kelompoknya sudah Ibu bagi, dan untuk lembar kerjanya sudah Ibu bagi. Sekarang kita istirahat terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah sholat zuhur. Bu mau nanya. Baik, Bu. Oke, Ibu nak bertanya. silakan. Siapa, Delina? Ya, Bu. Itu jadi satu kelompok satu hasil aja kan, Bu? Ya, bisa kalian nanti bagi tugas karena kita sekarang sistemnya daring. Jadi misalnya Irania mengerjakan bagian putik, menggambar putik dan mencari manfaat dari putik. Bisa seperti itu. Bisa juga satu orang yang menggambar, tapi Ibu sarankan untuk masing-masing siswa menggambarkan satu-satu bagian, jadi sama-sama bekerja, dan file tersebut atau hasil gambar tersebut bisa dijadikan satu dalam bentuk PDF atau Word. Tuh, itu saja. Gambarnya gambar langsung, Bu. Baru ditempel di situ. Ah, betul. Sebab Ibu berharap kalian bisa benar-benar mengetahui apa itu putik, lalu apa itu yang seperti apa mahkota bunga itu. Bukan hanya melihat, tapi kalian mencoba menggambarkan. Itu yang Ibu mau. Oke, Bu. Siap, Bu. Siap. Siap. Baik, sekarang kita istirahat terlebih dahulu. Karena terkendala waktu, kita menyesuaikan saja. Baiklah, tugas tersebut boleh dikerjakan minggu depan. Tugasnya dikerjakan minggu depan. Maksudnya dikerjakan sampai minggu depan. Jadi besok ketika masuk, tugas itu sudah selesai dan dikumpulkan sudah dalam bentuk PDF. Bagaimana, bisa? Iya, Bu. Nah, Bisa, baiklah. Bu. Baiklah. Ibu mau bertanya, apakah kalian bisa menyimpulkan hasil belajar kita sampai dengan tentang pembelajaran bunga tadi? Satu orang saja Ibu minta. Berani aja, Bu. Ya, baik, Irania dipersilakan. Jadi, Bu, poin yang saya dapatkan dari pembelajaran ini adalah
Proses perkembangbiakan itu adalah di mana proses dengan tujuan untuk memperbanyak keturunan dari tumbuhan tersebut. Terus bagian bunga itu adalah bagian di mana digunakan sebagai tempat untuk perkembangbiakan atau reproduksi. Nah, bagian yang tertentunya adalah benang sari dan titik. Nah, untuk penyerbukan sendiri itu ada beberapa hal yang bisa membantu, diantaranya adalah misalnya bantuan dengan hewan, air, angin, atau juga bantuan dari manusia. Itu Bu, makasih. Wah, Irania hebat. Nah, Jelas. yang dikatakan Irania itu benar sekali. Jadi Benar, Bu. perkembangbiakan tumbuhan itu berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan itu sendiri. Lalu bagian tumbuhan itu ada putik, mahkota, benang sari, bakal buah, dan lain-lain. Nah, baiklah, kita langsung saja ke penutupannya, yaitu kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita selesaikan pembelajaran hari ini. Kepada Rinda, Ibu harap untuk memimpin doanya. Baca doanya sendiri-sendiri kan, Bu? Hamdalah Boleh. aja Bu, hamdalah. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik, terima kasih kepada Rinda dan Amanda. Ibu akhiri, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar walaupun dalam kondisi yang daring. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Makasih